profesionalisme. Nah, ini profesionalisme ini sudah saya kasih jawaban. Profesionalisme. Jadi saat Allah memerintahkan ikan paus besar dari tempat yang jauh memakan Nabi Yunus, bahkan tidak boleh sampai melukai Nabi Yunus, ikan paus ini pun mematuhi perintah Allah dengan mengeluarkannya dari tempat dan waktu yang ditentukan. Hal tersebut merupakan bukti ya Pak. Jadi nanti Bapak Ibu ya, saya gambar. Pretest itu dia ada kisi-kisinya itu, jadi Ar-Rahman, fokus ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim sama Al-Malik. Jadi jangan memilih dari 3 ini jawabannya. Jadi fokus. Nah ini di sini di soal ini dia fokus kepada ikan paus mematuhi perintah Allah. Jadi di sini membuktikan bahwa Allah itu bersifat Al-Malik ya, yang pasti. Ini yang benar. Maharaja. Sudah saya bahas ini. Seluruh makhluk di Indonesia mendapatkan kasih. Nah, kalau kasih itu Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Yang pasti Ar-Rahman ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Nah, ini kan udah 2 ya kisi-kisinya, Al-Malik, Ar-Rahman. Kita lihat Ar-Rahim biasanya aja. Ada. Jadi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi cuma 3 itu aja. Fokus, jangan jangan ke Al-Qudus, jangan ke Al-Jabar, itu nggak ada di kisi-kisi. Yang merupakan unsur pokok mukjizat menurut para ulama. Nah, jadi unsur mukjizat itu dia harus dibarengi dengan perlawanan. Jadi di kisi-kisi itu ada mukjizat, ada karomah. Ada karomah, ada sihir. Nah, fokus kepada 3 ini. Kalau sihir itu cenderung ke sesuatu yang berlawanan dengan kebaikan ya. Dia tujuannya untuk kejahatan kalau sihir. Kalau mukjizat itu hanya diperuntukkan untuk para nabi dan rasul. Kalau karomah itu untuk para wali Allah atau orang-orang soleh. Jadi kita fokus kepada 3 ini saja. Nah, jadi menurut pendapat ulama harus dibarengi dengan perlawanan. Jadi yang pertama itu ini ya, mukjizat itu harus menyalahi adat. Jadi tidak sesuai dengan adat. Seperti misalnya membelah lautan itu kan menyalahi adat kan, nggak mungkin kan orang ini dengan perlawanan. Perlawanan Firaun kepada Nabi Musa itu kan ada perlawanannya kan. Menandingi yang sebanding dengan luasnya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi mukjizat. Kemudian mukjizat itu juga menyalahi tradisi dan tidak bisa terkalahkan untuk pengalaman. Sampai sekarang orang nggak bisa membuat tongkat ular atau tongkat berubah jadi ular kan nggak bisa kan. Nah itu maksudnya mukjizat di situ saya jelaskan. Nah jadi tadi mukjizat, sekarang karomah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pertolongannya kepada orang yang soleh dan membela agama Allah. Nah, ini fokus kepada orang yang soleh, ini kata kuncinya orang yang soleh. Berarti kalau orang yang soleh itu dia karomah. Ma'unah ini nggak ada di kisi-kisi. Jadi walaupun misalnya kalian ini ma'unah nih jawabannya nggak usah di saja karomah, karena ma'unah itu tidak ada di dalam kisi-kisi. Jadi nggak mungkin itu jawabannya. Kemudian pemuda Ashabul Kahfi termasuk Nabi dan Rasul nggak? Kan bukan ya, orang yang soleh. Berarti dia jawabannya karomah. Karena dia termasuk wali Allah. Oke, ini sihir menurut Ibnu Qudamah. Nah, menurut Ibnu Qudamah, sihir itu adalah ikatan-ikatan atau janji-janji atau perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati, atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya, menurut Ibnu Qudamah. Akhlak, nah ini ya, akhlak yang mendorong setiap individu memelihara dirinya. Di sini sudah ada kata kuncinya, jadi nanti bisa dibaca, saya share nanti di grup. Nah ini jadi kalau sudah ada kata kunci memelihara dirinya, berarti akhlak terhadap dirinya. Kan ada akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap
Allah, alat terhadap lingkungan ya saja. Nah, beribadah kepada Allah adalah wujud penghambaan akhlak kepada Allah. Nah, sekarang kita jelaskan tentang ini. Memiliki kemampuan untuk memperoleh kebijaksanaan ini ada di modul akidah akhlak ya. Jadi yang pertama itu husnul tadbir. Nah, husnul tadbir itu apa? Husnul tadbir itu dia tuh orangnya cerdas dan lurus. Jadi Bapak Ibu ketika ada soal, kan soal itu nggak mungkin kan sama dari tahun ke tahun. Jadi mungkin misalnya berubah yang ditanya itu kemampuan yang cerdas dan lurus berarti dia husnul tadbir, terus dihafalkan. Nah kalau ada kata-kata kebijaksanaan berarti jaudat azil. Kalau psikobaro ini kecepatan kemampuan dalam menghubungkan data-data. Nah itu ya. Kemudian husnuzon itu berbaik sangka. Itu nanti. Kata kuncinya sudah ada di sana. Kalau sawab azan itu dia kesesuaian antara dugaan dan kebenaran. Yang nomor D ini artinya dia apa yang dikatakannya itu sesuai dengan dugaan dan kebenaran itu orang yang punya sikap sawab azan. Ya. Coba saya tuliskan di sini. Jadi ini harus dipelajari karena ini pasti masuk di soal, entah itu yang husnul tadbir atau jaudat azan nanti berubah-ubah soalnya. Yang penting Bapak Ibu paham apa yang dimaksud dengan item-item ini. Kalau sudah paham mau soalnya gimana pun dia bisa menjawab. Kalau husnul kan sudah tahu ya, udah pasti ya. Baik dan ya. Nggak usah dijelasin lagi. Di sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Ada. Oke, lanjut. Sikap dermawan senang memberi harta dalam kondisi memang wajib memberi. Dia tuh orang kaya ya. Merupakan makna dari saro. Saro ini artinya sifat dermawan. Ini saya tulis ini. Jadi kalau ada pertanyaan tentang sikap dermawan itu kalau al-haya, siapa yang nggak al-haya ini apa? Malu. Ya, malu. Qanaah? Rendah hati. Merasa cukup. Qanaah. Astagfirullah. Kalau waro apa waro? Ini estimasi Bapak Ibu, entah itu qanaah, entah itu sako, entah itu waro, entah itu tawad, nanti ada yang masuk pasti. Kalau ini perlu hati-hati. Jadi saya kasih apa namanya di sini pengertian. Jadi Bapak Ibu ketika buka soal, jadi bisa memahami item-item. Jadi orang yang mempunyai sikap waro dia nggak berada geruduk, dia berhati-hati, menahan diri. Kemudian dia meninggalkan hal-hal yang subhat, nggak penting itu dia nggak mau. Kalau tawadu baru rendah hati. Nah ini. Kalau kita sudah menguasai ini, nanti soalnya mau gimana pun paham. Oh ini maksudnya dia punya sifat waro. Oh ini dia qanaah. Di antara tanda-tanda kiamat kubra kali ini nggak usah dibahas lagi, pasti sudah hafal yang namanya Gipai kan. Diutusnya Imam Mahdi itu tanda-tanda kiamat kubra. Kayak di sini kan diminta kecuali berarti kiamat. Ini sudah ini semua ada pintar. Di antara kiamat kubra kecuali yang pasti penaklukan Baitul Maqdis itu kiamat kubra. Lanjut, hari terbukanya segala guncangan merupakan makna dari terbukanya guncangan. Kalau yaumul al-zalzalah itu apa? Guncangan. Ya, guncangan kan ada kan di kelas 6 ya pelajaran ini ya? Kelas 4. Kelas 4 ya? Oh, ya, guncangan. Kalau al-ghabun, siapa tahu masuk. Ditampakkan kesalahan-kesalahan al-ghabun. Kalau yaumut tamah, hari bencana Kesempurnaan.
hari bencana agung itu namanya. Kalau Yaumul Qasiyah, hari pembalasan, saya tulisin di sini, atau penghakiman. Yaumul Khulud, hari yang Mama, aku melu komunikasi kalau jawab. misalnya ada berbeda soalnya, Bapak Ibu bisa pahami. Tak jawab soal-soalnya. Lanjut, orang yang malu kepada ini nggak usah dijelaskan, pasti sudah tahu tidak akan. Jujur, tulus, rela merupakan makna dari yang pasti ikhlas. Kalau khauf itu takut ya. Kayak tadi malu, tawaduk tadi rendah hati. Kalau qanaah tadi Terima. sudah pintar dihitung zakat dengan cara cepat ya. Kopi ya Peggy. Pakai persen-persenan. Langsung ini. Zakat tanah yang disewakan harus memenuhi beberapa komponen dalam transaksi zakat tanah yang disewakan kecuali. Jadi transaksi zakat itu dia harus ada tanah yang disewakan. Ini kan yang ditanya kecuali nih. Kemudian pemilik tanah, penyewa tanah. Pros podo sih HP ini mek khusus gak Salah bisa. jawabannya upah dari Awas. tanah. Ono linknya disediakan. Nah, berikut ini merupakan syarat-syarat dikeluarkan zakat profesi kecuali yang pasti mengeluarkan zakat dengan takjil ini bukan. Sekarang, menurut jumhur ulama, jadi kan beda-beda ya, ada yang menurut ulama ini. Kalau menurut jumhur ulama, nisab zakat profesi adalah sebesar emas 9,3% emas murni yang diambil dari penghasilan. Itu menurut jumhur ulama. Nah, ini cara hitung zakat cepat. Ini kira-kira paham nggak? Jadi kita caranya nggak ngaliin. Jadi ini cara cepat, paling 1 menit selesai. Jadi ini saya jelaskan. Misal ini kan gaji ya. Ini penghasilan nih, gaji, honor, kemudian honor dari yang lain itu jumlahnya 8.800.000. Kita tulis di sini 8.800.000. 8.800.000 kemudian dikurangi pengeluaran setiap bulan. Pengeluaran setiap bulannya itu 5.750.000. Kemudian dikurangkan 8.800.000 dikurangi 5.750.000, jadi hasilnya 3.050.000. Nah, ini kita ambil nih 3.050.000 kita hilangkan 02 di belakang. Kalau kita hilangkan 02 di belakang dia jadi 1%. Jadi 30.500 ditambah 30.500 ditambah lagi 15.250 itu jadi 2,5% kan. Jadi hasilnya 76.250. Itu cepat nggak ini? Nah, jadi di soal itu biasanya ada menjebak. Jadi ketika kita cari 2,5% dia nggak ada jawabannya. Gimana mensiasatinya kalau nggak ada jawaban 2,5%? Kalau nggak ada jawaban 2,5%, zakat itu berarti dikiaskan dengan zakat petanya. Dikalikan saja 2. Kalau tidak ada misalnya ya kemarin tuh pasti dari B1 B2 itu keluar terus soalnya jalannya kayak gitu. Jadi jawabannya harusnya 250 karena tidak ada 250 jawabannya. Dia nggak jelasin tuh di soal tuh nggak dijelaskan. Kalau ini soal ini mengacu pada zakat pertanian nggak dijelasin. Jadi kita tinggal kalikan saja. Kalau nggak ada 2,5% berarti dia mengacu kepada zakat pertanian 5%. Jadi tinggal 250.000 dikali 2, 500.000 jawabannya. Itu selalu kayak gitu keluar dari B1. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Yang dimaksud dengan kriteria distribusi zakat kreatif. Nah, jadi zakat kreatif itu ya Bapak Ibu, zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan. Ini namanya zakat kreatif. Zakat produktif kreatif. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau zakat yang dibagikan kepada mustahik dan penerima dimanfaatkan secara langsung itu zakat apa? Jadi zakat itu ada konsumsi tradisional. Yang pertama ini namanya zakat konsumtif.
Konsumtif. Iya, tradisional. Jadi dia langsung kita bagi-bagikan gitu kan kepada mustahik zakat. Nah, itu namanya zakat konsumtif. Kalau dia zakat diwajibkan kan kita biasa tuh zakat kepada misalnya ada anak yang cerdas terus kita kasih uang untuk dia melanjutkan itu zakat konsumtif kreatif namanya ya. Perbedaannya di sana. Nah, kalau zakat diberikan dalam bentuk barang-barang bersifat produktif seperti binatang ternak, itu namanya zakat produktif, tapi produktif tradisional. Nah, ini tadi zakat produktif kreatif. Kenapa produktif kreatif? Karena berupa modal. Jadi penerima modal itu mengembangkan sendiri. Kalau ini tadi kan tradisional, kenapa? Karena dia berbentuk barang-barang. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau bertanya tentang zakat? Perbedaannya? Bisa dimengerti ya? Keempat perbedaan zakat itu. Kemudian lanjut zakat kriteria disebut zakat konsumtif kreatif. Nah ini zakat konsumtif kreatif ini berupa beasiswa tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Lanjut, kalau bolehkah harta zakat untuk pembangunan masjid? Ini fatwa MUI. Boleh, karena dia demi kemaslahatan umat dan menghindari kemudaratan. Nah, itu fatwa dari MUI. Jadi kita boleh berzakat untuk pembangunan masjid. Misalnya masjidnya di sana terlalu sempit, nah kita boleh zakat untuk meluaskan. Ini pada zaman jahiliyah telah dikenal beberapa praktek perkawinan yang merupakan warisan turun-temurun dari perkawinan Romawi dan Persia kecuali ya ini. Jadi di Persia itu, Romawi dan Persia itu ada namanya pernikahan hidden. Hidden itu pergaulan bebas pria dan wanita sebelum resmi menikah untuk mengetahui kepribadian masing-masing. Kemudian ketika masa Romawi dan Persia ini juga ada namanya pernikahan badal, menukar istrinya dengan istri temannya. Pernikahan badal. Kemudian ada istibda. Nah, istibda ini meminta bangsawan untuk atau bangsawan atau orang pintar, biasanya orang cerdas gitu. Nah, dia suruh menggali istrinya sampai hamil baru suaminya. Ada di zaman Romawi dan Persia. Kemudian ada seorang wanita Bandung kok. Orang pria hamil. Aku nonton geremok ono sing Semarang. Berarti kan beda kelas. Oke lah, iku tak buka. Jadi harus tahu ya. Iki anu Istilah-istilah Semarang. tempatnya. Dan aku mau Bandung. Nah, ini ayat di atas ini menjelaskan tentang apa? Subhanallah khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu Taman ini tinggal siapa ya? Bu siapa ya? Kami malah yang ini dari Ini kados maaf gede terus prioritas kabeh karena mau dipanggil PPG. Prioritas PPG paling gak petang tahun jarak kok Latifah iku. Latifah lho. Ini ada azwaja Iku prioritas tahun 2000. berpasangan kan. Ini ada kata Yo iki kelas 3 1824. Dia harus tahu juga. Lanjut, berikut merupakan hikmah pernikahan menurut Sayyid Sabiq kecuali. Jadi menurut Sayyid Sabiq itu yang pertama ya, pernikahan merupakan aturan yang paling baik iya. Kemudian pernikahan jalan terbaik iya. Kemudian naluri kebapaan itu ada juga menurut Sayyid Sabiq. Kemudian rasa tanggung jawab. Nah, yang salah tuh di sini ini karena ada kata tidak. Jadi ini salah kalau dia nggak ada kata tidak benar. Jadi membagi-bagi pekerjaan dan tidak membatasi. Kalau menurut saya tadi itu beda. Membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami. Itu tadi petek. Kartu wadiah. Dalam tata kelola bank syariah dikenal dengan prinsip wadiah. Wadiah itu titipan. Ingat, kalau wadiah doa itu meletakkan atau menitipkan sesuatu. Kalau yang di pondok pasti. Jadi artinya tuh titipan. Jadi kalau ada kata titipan di sini udah itu aja jawabannya. Titipan. Ingat, titipan uang, barang dan surat-surat. Akhirnya gitu ya. Mah, tinggal. Jadi Itu prinsip wadiah.
Yang pertama itu apa ya? Siapa yang tahu? Kerjasama itu apa? Ada yang tahu? Satu nggak? sih, Kerjasama itu namanya dalam Iki 1 poin ini. dua mudoroba ya. Ini nih ada nih. Kerjasama itu mudoroba. Saya perlu jelaskan apa nggak usah ya? Ingat aja ya. Adalah akad sewangian antara satu akad jarok. Saya jelaskan sedikit. Kalau akad perpindahan utang dari si A kepada si B itu namanya hiwala. Itu ada dalam ilmu fikih. Dalam apa namanya modul fikihnya ada ini lengkap. Bank atau pengusaha mempunyai saham pada usaha itu musyarakah. Iya. Untuk kosan kamu itu deh. Nah, ada tulisan di atasnya nggak perlu lagi. Ini udah dapet. Kalau jual beli itu murabahah, jangan kebalik antara mudoroba. Kalau mudoroba itu kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana. Kalau jual beli itu murabahah. Misalnya, Bapak Ibu ingin beli mobil, tapi melalui bank syariah. Jadi bank yang memberikan mobil itu akan kepada bank, bukan kepada apa namanya kepada dealer kita. Kemudian korbahasan ini pinjaman tanpa bunga. Gak tahu sekarang ada apa enggak ya. Kemudian di antara kelebihan prinsip bagi hasil yang dipraktekkan oleh bank syariah adalah kalau bank syariah itu beda dengan bank konvensional ya. Kalau bank syariah bila usahanya merugi, misalnya namanya rugi di usahanya ya, menjadi kerjasama, nah maka kerugian itu ditanggung bersama. Jadi yang peminjam juga menanggung. Nah itu namanya prinsip kelebihan prinsip dari bank syariah. Kalau bank konvensional dia nggak mau tahu kita mau rugi mau untung, pokoknya segitu udah ditentukan di awal. Berikut adalah nilai-nilai dalam pelaksanaan sistem bernegara dan bermasyarakat bagi seorang pemimpin. Kalau nilai-nilai dalam pelaksanaan